Ya, Satgas Pangan Provinsi Lampung menyita puluhan ton minyak goreng curah yang tidak memiliki merek dan izin edar. Barang bukti yang disita distributor di 6 lokasi ini selanjutnya milik minyak goreng akan dijadikan minyak curah dan dipasarkan kembali di masyarakat. Sebanyak 24,8 ton minyak goreng curah yang tidak memiliki merek dan izin edar ini disita Satgas Pangan Provinsi Lampung dari tangan para distributor di 6 titik lokasi, seperti Bandar Lampung, Pesawaran, dan Lampung Tengah. PLT Dirjen Pelindungan Konsumen dan Tata Niaga Kementerian Perdagangan Mogas Simpantupang mengatakan, puluhan ton minyak goreng curah yang telah dikemas dalam ribuan botol ini disita dari distributor dalam operasi pemantauan dan pengawasan pada tanggal 24 hingga 28 Februari lalu. Modusnya ini kan minyak curah yang harusnya dijual tidak dalam bentuk curah, tidak dalam botol, tapi ini dikemas dalam bentuk botol dan tentunya akan memperpanjang mata rantai. Ini riskan sekali untuk memperpanjang mata rantai, sebagai dampaknya nanti akan terhadap harga. Nantinya minyak goreng sitaan ini akan dikembalikan menjadi minyak goreng curah dan segera dipasarkan ke masyarakat. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu pemirsa, menjelang bulan Ramadan, harga bahan pangan diperkirakan melonjak naik secara signifikan seperti tahun sebelumnya. Dan salah satu komoditas yaitu beras. Dan untuk itu pemerintah diminta untuk melakukan penyeragaman harga beras di seluruh Indonesia. Direktur Eksekutif Center for Indonesian Strategic Action atau CISA menilai menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah harus menyeragamkan seluruh harga beras di seluruh daerah. Terlebih lagi pada Maret mendatang diperkirakan akan terjadinya panen raya nasional sehingga harga beras seharusnya dapat distabilkan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sinkronisasi data terkait kuantitas stok beras nasional di setiap kementerian dan juga lembaga pemerintah agar terjadinya kesesuaian data kebutuhan beras di setiap daerah. Dan pemerintah juga harus concern pada penyeragaman harga beras nasional. Di beberapa daerah harga beras nasional itu mulai naik, tapi di beberapa daerah mulai cenderung stabil. Dan ini harus diseragamkan karena ini juga akan memicu kenaikan harga bahan pangan atau bahkan harga bahan pokok lainnya. Dan pemerintah juga harus mempersiapkan cadangan beras nasional begitu mumpuni terhadap kegiatan proses-proses di bulan Ramadan ini. Dan itu menjadi PR bagi pemerintah agar mencapai produktivitas beras nasional dengan baik dan tidak mengganggu stabilitas harga pangan dan juga harga beras. Ya, mendekati momen-momen penting seperti Ramadan dan juga Lebaran, operasi pasar, kemudian kepastian terkait dengan pemenuhan kebutuhan di bulan Ramadan ataupun mungkin masa Lebaran nanti harus betul-betul dipastikan dan harus makin sering ya. Oke, agar tidak memberikan pengaruh terhadap inflasi lagi yang meningkat di momen-momen jelang Ramadan gitu ya. Oke, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena kami akan segera kembali dengan sejumlah isu viral dari media sosial sesaat lagi. Tetaplah di Power Breakfast.